Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemburu Kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Kali ini ada cerita yang setelah dibagikan oleh Mas Robi kepada tim kami. Cerita ini terjadi di tahun 2019 di Malang Selatan ya, di Malang bagian selatan. Iya. Nah, kisah apa yang dialami oleh Mas Robi ini, monggo Kang Surya dikisahkan untuk Sobat Pemburu Kisah. Oke Pak Jack, terima kasih Pak Jack. Jadi ini Mas Robi berbagi kisah yang dia alami di tahun 2019 Pak Jack ya. Tepatnya sekitar bulan Juli Agustus ya, mungkin ya sudah 4 tahun yang lalu persis ya. Cerita ini bermula ketika Mas Robi ini diajak oleh sobat baiknya ya, teman baik, namanya Mbak Jesslyn. Nah, mereka ini sebenarnya sering ngetrip kemana-mana bareng, itu sering, walaupun ya istilahnya bukan sekedar ngetrip aja ya, tapi kegiatan lain juga sering, terus juga hobinya juga sama, istilahnya hal-hal yang misteri gitu-gitu itu sama-sama sukanya mereka. Nah, Mas Robi ini kebetulan waktu itu diajak untuk sekedar jalan-jalan itu ke area Malang Selatan karena pingin main-main ke pantai. Soalnya ya Mbak Jesslyn ini kan sukanya juga main-main ke pantai gitu kan. Kalau nggak ke pantai gitu katanya kurang pas gitu. Selama ini memang sering sih kalau katanya itu kalau main-main ke pantai ya di Bali, di mana, di Lombok gitu sering. Cuman kayaknya entah kenapa Mbak Jesslyn itu pas waktu itu dia tuh aku kok pengen ke Malang Selatan ya. Tumben, biasanya pengennya ke pantai yang istilahnya agak jauhan dikit karena kan domisilinya sama-sama Surabaya Pak Cik. Nah, katanya nggak tahu kok dia itu rasa-rasanya itu beberapa hari itu kok selain lihat timeline Instagramnya teman-temannya dia itu pantai-pantai Malang Selatan itu bagus, dia itu juga sampai ke bawah mimpi katanya Pak Cik. Ya karena sudah kadung kepinginnya teman ceweknya kayak gitu ya, Mas Robi ya udah oke aja deh, kapan kita berangkat, nanti sama-sama ambil cuti kerja gitu. Jadi ya istilahnya Mas Robi dan Mbak Jesslyn ini ya memang ibaratnya itu petualang Pak Jack, petualang ngetrip kemana-mana, walaupun mereka berdua itu ya bukan pacaran saya, tapi katanya itu kalau ngetrip itu udah berdua itu sampai kemana-mana katanya. Akhirnya mereka pun sepakat berangkat, istilahnya ngambil tengah hari katanya, tengah minggu. Jadi berangkat dari Surabaya itu Mas Robi ini punya kenalan juga. Kenalan ini sebenarnya dulu itu sopir kantornya, seumuran lah katanya. Namanya Mas Mahmud. Jadi dua orang ini kalau dulunya sering satu kantor, setelah Mas Mahmud resign, itu dia itu katanya aktivitasnya itu jadi sopir, driver, terus juga istilahnya panggilan Pak Jack. Bisa istilahnya dipanggil untuk charteran dan lain sebagainya, terutama di area Malang. Akhirnya diajaklah Mas Mahmud ini, ditawari sama Mas Robi, katanya aku sama temanku ini minta anterin ke Malang Selatan, pantai-pantai di sana. Kira-kira kalau dihabisin semua berapa hari ya? Waduh, bisa seminggu nggak habis itu Mas. Ya udah deh, yang tertentu aja katanya. Akhirnya Mas Robi ini koordinasi dengan Mas Mahmud, terus dia juga bercerita kepada Mbak Jesslyn, gimana kalau kita berangkat hari Selasa, kita langsung cari hotel di Surabaya, nginep di sana. Tapi nanti katanya temanku yang driver ini paling enak ngabisin pantai-pantai yang itu aja, daerah Sumber Manjing katanya gitu. Ya udah deh, pokoknya aku pengen ke pantai Malang Selatan gitu katanya. Akhirnya hari Selasa itu Mbak Jesslyn datang ke Malang bareng dengan Mas Robi. Di sana itu mereka langsung siang itu nginep, check in di hotel. Ketika lagi asik makan, Mbak Jesslyn ini kayaknya maksa gitu, gimana kalau hari ini kita coba aja ke Malang Selatan, minimal dapat 2 atau 3 pantai lah. Waduh, ini sudah jam segini, perjalanan ke Malang Selatan itu butuh 2-3 jam kalau mobil, apalagi rute yang ditempuh kan area Sumber Manjing katanya Pak Jack. Jadi ya istilahnya menurut keterangan Mas Mahmud, kalau berangkatnya kesiangan ya malah nggak dapat view. Ternyata Mbak Jesslyn ini maksa, nggak apa-apa wis, yang penting dapat sunset aja, dapat 1 atau 2 pantai nggak masalah. Karena agaknya memaksa, ini ya sudah, hari itu juga Mas Robi sama Mas Mahmud sudah nyiapin mobil. Akhirnya mereka pun berangkat. Jadi berangkat itu kira-kira itu jam 1:30 lah, setelah check in di hotel itu Pak Jack. Mereka berangkat, dan ketika hendak lewat
tujuan yang rute istilahnya arah lurus, itu Mbak Jesslyn ini lagi-lagi kayak dia itu kepingin agak beda gitu aja. Gimana kalau kita ambil yang jalur paling timur gitu. Paling timur itu lewat Sumber Manjing Wetan itu Pak Jack. Jadi rute pertama itu dia itu katanya pengen ke Pantai Sendiki ini kan. Lah kalau ke Pantai Sendiki, waduh rutenya agak jauh itu Mbak, katanya Mas Mahmud. Enggak apa-apa, aku pengen lewat situ gitu. Ya udah deh, lewat situ aja. Akhirnya mereka pun melakukan perjalanan. Nah, sepanjang jalan itu ya istilahnya mereka ngobrol-ngobrol lah, istilahnya area mana aja yang pengen disamperin. Sampai akhirnya ketika memasuki Sumber Manjing Wetan, nah ini Mas Robi sama Mas Mahmud ini kan pengen mampir ke masjid gitu Pak Jack. Karena ya kebetulan Mbak Jesslyn-nya kan non muslim, 2 orang ini pengen sholat gitu. Ya udah enggak apa-apa, mereka berhenti di salah satu masjid yang mana itu sudah areanya sudah mendekati pantai Pak Jack. Jadi ya tinggal 1 jam lagi lah sampai pantai. Cuman masjid itu waktu itu mungkin karena tempatnya sepi banget ya, dia itu terletak di pinggir jalan agak masuk gitu, walaupun masjidnya besar, itu katanya tempatnya memang agak sepi. Akhirnya ya mereka cepat-cepat wudu, Mas Mahmud ini segera wudu, kemudian sholat lah. Mas Robi ini dia masih pengen mampir ke toilet. Nah, ketika dia mampir ke toilet Pak Jack, begitu masuk ke toilet, belum dia buang air kecil, itu kayak ada suara gitu. Suara bunyinya itu seperti ya kayak sendok dipukul-pukulkan dengan sendok gitu. Jadi tek 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 gitu aja. Nah, dia pikir oh paling ada anak-anak pulang sekolah atau mungkin menjelang sore gini mainan sendok atau apa gitu. Tapi anehnya selesai dia buang air kecil, bunyi lagi tek 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 tek, dan bunyi itu seolah ngikutin dia gitu Pak Jack. Setelah itu selesai, dia nggak peduli, cuman dia itu ngerasa bulu kuduknya merinding mendengar suara itu. Dia cari sumber suaranya di sekeliling masjid itu nggak ada. Tapi suara itu jelas-jelas seolah-olah ngikutin dia terus. Tapi karena ya bayangan dia mungkin ini pompa airnya yang bunyi atau gimana, biarin aja lah. Dia segera sholat. Mas Mahmud ini nunggu di mobil sama Mbak Jesslyn karena sudah selesai. Nah, ketika Mas Robi ini keluar, dia itu nggak sengaja Pak Jack, ketika masang sepatu, dia itu kayak megang di area trapnya keluar masjid itu, kok keramik ini ada agak goyang gitu. Keramik itu goyang, dia maksudnya benerin biar nggak kegeser lagi. Kayaknya keramiknya itu katanya pinggirannya itu sudah mulai retak terus mau jatuh gitu aja. Nah, ketika dibenerin itu diangkat, tepat di bawahnya keramik itu ada kayak benda. Jadi benda itu dibungkus kain, kayaknya seperti kain mori gitu Pak. Bendanya itu panjang, paling cuman 10 sentian kayak bolpen gitu. Ketika dipegang sama Mas Robi, itu langsung keluar kayak bau wangi gitu Pak. Mas Robi kaget, ini apaan ya? Dia itu ngambil itu benda itu kayaknya dibungkus kain, tapi kecil kayak bolpen dibungkus kain gitu, tapi berat Pak. Kayak dalamnya itu katanya kayak besi yang berat gitu. Karena merasa nggak nyaman dengan bau itu dan langsung jantungnya itu berdegup, benda itu dimasukin lagi ke tempatnya, ditutup Pak Jack sama keramik. Biarin mungkin ini dia pikirannya udah macam-macam, jangan-jangan ada orang iseng naruh sesuatu, atau mungkin jangan-jangan dulu istilahnya waktu bangun ini ada orang yang naruh untuk apa, untuk tujuan tertentu juga nggak tahu lah. Katanya Mas Robi ini segera nggak peduli dengan itu, dia segera masuk ke mobil. Hanya sepanjang perjalanan mereka sampai ke pantai. Nah, di pantai itu ya mereka aktivitas biasa lah, karena masih katanya masih belum sunset. Jadi ya istilahnya foto-foto dan lain sebagainya. Ternyata masih ada waktu lagi. Kita coba ke pantai yang sebelah lagi. Akhirnya mereka pun keluar dari Pantai Sendiki sampai akhirnya masuk ke pantai yang satunya lagi. Katanya Pantai Watu Leter. Nah, di sana itu kondisinya sepi banget Pak Jack. Karena mungkin sudah menjelang sunset ya, sudah sore banget. Lah Mas Mahmud ini mungkin capek, dia butuh istirahat, dia di mobil. Jadi tinggal Mas Robi sama Mbak Jesslyn yang turun ke pantai. Dan ternyata pantai itu sangat sepi, sunyi. Ketika mereka foto-foto, Mas Robi ini melihat ada nenek-nenek itu kayak ya istilahnya nyamperin mereka. Bayangannya Mas Robi, nenek-nenek ini biasanya kan orang-orang lokal yang jualan, menawarkan dagangannya. Kalau nggak menawarkan kopi ya menawarkan makanan Pak Jack. Tapi begitu arahnya sudah nyamperin dia itu maksudnya ya istilahnya bersiap lah, kalau misalkan nenek ini udah dekat, dia nanti mungkin entah beli kopinya entah apa, karena dia sini juga haus gitu. Nah, ketika nenek itu berjalan ke arahnya, Mas Robi ini masih sibuk dengan Mbak Jesslyn foto-foto bareng.
Nah ketika dia bersiap-siap menyambut nenek itu, ditoleh itu sudah nggak ada Pak Jack. Mas Robi juga agak kebingungan loh, nenek ini tadi kemana? Bahkan jejaknya di pasir itu sudah tidak kelihatan. Biasanya kan kalau ada orang jalan di pasir itu bekasnya kan ada, tapi dia yakin betul di pantai itu nggak ada orang lain. Dan ada nenek-nenek, kalaupun ada orang lain pasti jejaknya ada. Nah ini katanya jejaknya nggak ada. Jadi Mas Robi ini ya udahlah, mungkin salah lihat, kecapean atau apa gitu. Akhirnya mereka pun sepakat untuk pulang. Ya sepanjang perjalanan pulang ya istilahnya yang dibahas hanya sekedar pantai-pantai aja lah. Jadi Mas Robi ini nggak cerita ke Mbak Jesslyn maupun ke Mas Mahmud ini, dia nggak cerita. Sampai akhirnya mereka menginap di hotel, istirahat capek. Besok paginya mereka ambil rute lagi Pak Jack. Jadi besok paginya itu mereka berangkat lagi ke Pantai Malang Selatan. Nah sepanjang perjalanan mereka tidak mengalami gangguan apa-apa. Mereka ambil rute lain. Kalau yang sebelumnya lewat Sumber Manjing, yang lewat timur itu, mereka sekarang langsung lewat area utama. Jadi langsung tujuannya itu ke Balai Kambang katanya. Lah di sana ya aktivitas seperti biasa. Mereka melakukan banyak kegiatan sampai akhirnya seharian itu keliling pantai mulai dari barat sampai ke timur. Jadi ke pantai Batu Bengkung, ke pantai Gua Cina dan lain sebagainya kan Pak Jack. Sampai akhirnya mereka selesai pulang balik ke hotel lagi. Hari kedua itu memang cukup melelahkan. Nah ketika tidur malam ini Mas Robi sebenarnya enjoy aja. Ketika dia tidur malam ini di kamar hotel itu Pak Jack, dia itu mimpi. Cuman mimpinya itu dia itu antara sadar dan nggak sadar. Jadi dia itu ngelihat nenek yang dia lihat sehari sebelumnya itu Pak Jack. Nenek itu seolah memberikan menawarkan dagangan gitu, kayak minuman botol gitu, jadi minuman kemasan gitu. Dia itu disuruh beli, tapi Mas Robi ini menolak terus. Sampai akhirnya dia itu mungkin endingnya dia itu nggak apal apakah dia itu menerima pemberian nenek itu ataukah istilahnya jadi membeli atau menerima atau enggak. Karena dia itu katanya mengigau sampai harus ya dibangunkan sama temannya Mbak Jesslyn ini, sampai dilempar guling, dilempar bantal katanya. Baru dia bangun. Jadi dia itu nggak sadar endingnya itu kayak gimana. Akhirnya karena malam hari itu bermimpi seperti itu, Mas Robi itu nggak bisa tidur sampai pagi. Hingga akhirnya pagi harinya itu mereka sebenarnya hari terakhir pingin check out sekaligus pulang ke Surabaya. Nah dia itu masih pengen ambil rute lagi, coba ke pantai yang kemarin belum terselesaikan, ada beberapa, diambil salah satu aja. Nah ketika Mas Robi ini menceritakan kejadian yang dia alami kepada Mbak Jesslyn, kebetulan di situ Mas Mahmud drivernya sudah datang. Katanya dia, waduh kenapa nggak sampean ambil aja kemarin. Jadi dia itu bercerita mulai dari awal ketika ke masjid nemu benda yang aneh itu, mencurigakan itu, sampai akhirnya malam harinya bermimpi kayak gitu. Itu dia itu menceritakannya kepada Mas Mahmud sama Mbak Jesslyn. Nah Mas Mahmud ini yang penasaran, kenapa enggak kamu ambil aja, itu jangan-jangan itu pusaka katanya. Nah Mas Robi ini juga heran, waduh aku itu takut kalau ngambil gitu-gituan itu, karena aku ini orangnya penakut katanya Mas Robi. Enggak apa-apa wes, hari ini jadi ke pantai lagi ya enggak apa-apa, sekalian nanti balik ke Surabaya anterin. Oh ya udah, kita ambil rute yang seperti hari pertama katanya Mas Mahmud, karena dia itu penasaran, dia itu pengen ngambil benda itu Pak Jack. Sampai akhirnya pagi-pagi setelah sarapan mereka berangkat. Ada beberapa rute pantai lah yang mau diambil, yang kemarin belum sempat kejangkau, tapi Mas Mahmud ini kayaknya punya keinginan lain. Dia itu pengen mampir ke masjid di mana Mas Robi nemu benda yang aneh itu tadi Pak Jack. Sampai akhirnya ya sudahlah mampir ke sana, karena itu pagi. Jadi ya otomatis kan ketika sampai di masjid yang dimaksud itu Mas Robi sama Mbak Jesslyn nggak turun, karena ya belum waktunya sholat ya. Jadi Mas Mahmud ini turun sendiri katanya, turun sendiri nyamperin tempat yang ditunjukkan oleh Mas Robi. Jadi di tangga mau masuk masjid itu nomor berapa itu ada keramiknya yang agak goyang. Dan ketika Mas Mahmud itu jalan ke sana agak lama dia, Mas Robi juga nggak tahu ini Mas Mahmud ngapain aja. Soalnya Mas Mahmud ini katanya itu tipe orang-orang yang istilahnya suka sama hal-hal gaib itu Pak Jack. Nggak berapa lama kemudian Mas Mahmud balik, tapi wajahnya itu pucat pasi Pak Jack. Dan kayaknya ya tangannya itu begitu nyalakan mobil itu kayak agak gemeter gitu.
Udah ayo jalan kan. Loh gimana, udah dapet apa belum, jadi kamu ambil apa belum? Nanti aja kalau agak jauh dari sini. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dengan penuh tanda tanya, sampai akhirnya ketika agak jauh sudah mendekati pantai, baru Mas Mahmud itu cerita, waduh Mas Robi, aku tadi itu menuju tempat yang sampean tunjukkan, terus memang area masjidnya itu sepi, ya istilahnya ada anak-anak sekolah yang kebetulan lewat aja, istilahnya enggak terlalu menyeramkan lah yang tak lihat, tapi benar-benar mengagetkan. Jadi ketika dia itu istilahnya mau berniat mencari benda yang dimaksud Mas Robi 2 hari sebelumnya, dia itu ketemu Pak Jack ramenya. Dan ketika dibuka itu bukan lagi kayak benda bolpen yang dibungkus kain putih, tapi ada ular kecil seukuran jari kelingking, bahkan lebih kecil katanya. Itu yang berada di situ. Ularnya itu hitam, belang-belang kuning kayak anaknya ular weling atau welang gitu. Mas Robi diberitahu cerita seperti itu langsung kaget, loh kok aneh ya, perasaan kemarin aku melihatnya benda kok bukan binatang. Ya nggak tahu Mas, begitu aku buka ada ularnya gitu langsung gerak, ya udah aku tutup lagi, tubuhku sampai gemeteran sampai sekarang. Akhirnya ya Mas Mahmud balik, mereka pun aktivitas ke pantai sampai akhirnya nggak terlalu sore, Mas Mahmud sama Mas Robi dan Mbak Jesslyn balik lagi ke Surabaya. Nah ketika keluar dari area pantai Pak Jack, mereka kan istilahnya dari ambil jalur timur Sumber Manjing Wetan, baliknya itu kan lewat jalur tengah katanya. Nah ketika mau melewati salah satu pabrik gula katanya Pak Jack, nggak tahu kenapa tiba-tiba mesin mobil itu mati. Kaget Mas Mahmud, waduh kok tumben ya mesin mobil mati, apakah bensinnya atau apa, dicek semua nggak ada masalah, padahal mobilnya itu ya mobil lumayan masih baru Pak Jack, kondisinya juga bagus. Kenapa kok mau lewat pabrik gula ini kok tahu-tahu mesinnya mati? Sampai akhirnya mereka kebingungan. Lah Mbak Jesslyn ini kan istilahnya dia itu agak sedikit peka gitu, bukan indigo sih Pak Jack, tapi dia itu peka. Dia itu sempat bilang tadi itu di samping itu ada nenek-nenek, dia itu melambaikan kayak nawarkan sesuatu gitu. Terus kalian berdua ini nggak peduli karena Mas Robi sama Mas Mahmud kan duduk di depan, Mbak Jesslyn ini di tengah. Kalian ini katanya tadi ditawarin, entah mau nyebrang entah apa, dia itu melambaikan tangan. Tapi kalian nggak peduli, kalian terobos saja, neneknya hampir ketabrak. Waduh kaget. Mas Robi langsung cerita, ciri-cirinya apakah yang tak ceritakan kemarin? Ya kayaknya begitu. Ya sudah aja, menepi dulu aja. Akhirnya mereka pun berhenti sambil utak-atik mobil, sambil nungguin gitu. Mas Robi ini ya istilahnya dia itu kebingungan Pak Jack, apa gara-gara hal itu kemarin dia tidak peduli dengan keberadaan itu. Akhirnya ya kejadiannya sampai seperti ini. Nggak berapa lama Mas Robi ini nungguin Mas Mahmud utak-atik. Nah Mbak Jesslyn kan juga bingung, ini kok nggak selesai-selesai ya. Sampai akhirnya nggak tahu dari mana Pak Jack, di situ itu ada bapak-bapak, dia mungkin dari warung gitu ya. Dia itu nawarkan, Mbak Mas aja mobilnya kalau didorong atau gimana, kalau perlu saya bantu dorong. Oh enggak usah Pak, ini kayaknya hanya trouble, nggak tahu entah akinya yang soak entah apa. Enggak apa-apa, coba aja biar saya dorong katanya. Akhirnya bapak-bapak itu manggil teman-temannya. Lah ketika dia mau dorong mobil, dia itu pesan sama Mas Mahmud, Mas coba ya sama nyalakan, tapi nanti nunggu apa-apa dari saya gitu. Akhirnya ya sudahlah, Mas Mahmud ngikutin aja. Beneran Pak Jack, begitu bapak-bapak itu bersiap mau dorong, sama 1-2 orang temannya siap mau dorong, belum dinyalakan, dipegang mobilnya aja, Mas Mahmud ini langsung dikode, sudah dorong jalan gitu. Dinyalakan starternya tanpa didorong udah bisa nyala. Jadi ya rasanya aneh gitu. Akhirnya setelah selesai itu Mbak Jesslyn ini berinisiatif ngasih duit ke bapak-bapak itu, karena dia melihatkan penampilan bapaknya kan kayaknya ya sederhana banget gitu, bersahaja banget kayak semacam tukang becak atau apa gitu katanya, karena dia nongkrong di warung situ kayak. Pas waktu mau ngasih uang buat bapak-bapak yang niat dorong, ditolak sama bapak itu kan. Dia sempat bilang, nggak usah Mbak, nggak apa-apa, mbaknya sama mas-masnya ini baru dari mana gitu. Oh iya Pak, dari pantai selatan, habis wisata. Iya Pak, habis wisata. Oh iya Mbak, lain kali kalau habis wisata ya istilahnya banyak-banyak berdoa aja, hati-hati. Ini tadi kayaknya mobilnya nggak tahu kok banyak yang ngikutin katanya gitu.
Langsung kaget itu. Oh gitu ya Pak. Ya enggak apa-apa, sudah santai aja. Udah nggak ada yang ikut kok. Kayaknya ini sudah berhari-hari ikut di mobil ini. Kaget Mbak Jesslyn itu. Mas Robi juga kaget. Mas Mahmud tambah kaget lagi. Waduh. Pak ini aman ya kalau jalan? Enggak apa-apa Mas, aman Mas. Habis lewat pabrik gula ini insya Allah aman kan ya Pak. Akhirnya mereka pun masuk ke mobil. Terus bapak itu sempat deketi Mas Robi. Saman kayaknya Mas mau ada yang ikut, tapi kayaknya Saman nggak respon, jadi nggak jadi ikut, sambil ketawa gitu. Mas Robi cuman diem aja. Terus Mbak Jesslyn sama Mas Mahmud kayaknya nangkep maksudnya. Akhirnya mereka pun balik ngantar ke Surabaya. Mas Mahmud itu berinisiatif di jalan itu telepon kenalannya. Dia itu bercerita sambil minta dilihatkan mata batin gitu aja. Entah temannya ini entah orang pinter atau gimana gitu. Nggak tahu kok dari bahasa itu. Nggak lama kemudian sebelum nyampe Surabaya itu temannya ini sempat bilang, iya itu sebenarnya temenmu penumpangmu itu kayaknya mau dititipi pusaka tapi dia nggak mau. Terus itu kayaknya yang makhluk yang jaga itu kayaknya ngikuti aja sampai akhirnya kayaknya ya tahu kalian mau pulang keluar dari Malang. Jadi ya dia itu kayaknya maksa itu supaya kalian itu berhenti. Ya udah enggak apa-apa kalau memang nggak mau nerima, udah lanjut aja. Terus Mas Mahmud bilang, lah kalau aku yang ngambil gimana? Waduh, kamu kalau yang ngambil ya bukan, itu istilahnya pusaka gitu, itu katanya ya bukan semua orang boleh ngambil, memang ada cocok-cocokan Pak Jack. Kalau memang ya itu istilahnya cocoknya ke sana dalam artian mungkin entah jodoh entah apa, ya itu punyanya orang itu. Kalau kamu maksa ngambil ya kamu pun dapat pusaka tapi nggak ada faedahnya, nggak ada apa-apanya buat kamu. Nah akhirnya gitu ceritanya temennya Mas Mahmud ini. Akhirnya mereka balik ke Surabaya, Mas Mahmud balik lagi ke Malang, dan syukurlah setelah kejadian itu nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi Pak Jack. Jadi itu kejadian tahun 2019 yang dialami Mas Robi dan teman-temannya Pak Jack. Iya, mendengar kisahnya Mas Robi ini saya jadi ingat salah satu kisah yang pernah dikirimkan oleh sobat pemburu kisah yang domisilinya di Malang waktu itu, pabrik gula. Iya, betul. Iya, mungkin kemungkinan pabrik gula yang sama itu waktu berhentinya. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi, betul. Ya. Karena di Malang ada 2 pabrik gula, salah satunya memang arah ke Blitar, salah satunya arah ke Malang Selatan. Iya, betul. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih sudah menyimak kisah hari ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.